endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, yeah, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, say, and you are good. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, don't stand around. Get involved in this. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, Lord, yes, Lord. People from every nation, generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are. Selamat hari Minggu Fitri Taman Anggrek Residence. Hari ini hari yang indah dan kita mau excited, kita mau menyembah Tuhan karena Allah kita selalu setia. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya kasih setia yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mari saudara, kita berdiri, kita mau bersorak, kita mau muji Tuhan dengan meriah karena Dia luar biasa. Come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami Tuhan, hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Oh, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Tuhan, pertolongan kami Tuhan hanya datang daripada Engkau Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa selama-lamanya. Yes Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku,
berkuasa, berjaya untuk selamanya. Come on, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Oh Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Kau kekuatan kami yang teguh Bapa. Yes. Yes Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu Tuhan yang tidak pernah berakhir Bapa. For your grace and your mercy in our life Lord. Bahkan sampai lembah kekelaman sekalipun juga Tuhan, your favor be with us Lord. Thank you Jesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, aku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan-Mu selalu indah Tuhan. Jangan indah-Mu terjadi di hidupku. Hanya Engkau yang mengerti kami Tuhan, yang mengerti segala yang ku kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa,
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari katakan, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati. Nama Engkau Tuhan. Lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, karena Kau setia Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat semua kesetiaan-Mu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami mau bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, walaupun kami meninggalkan Engkau. Oh, tapi tak sedetik pun juga Engkau meninggalkan kami. Oh,
Tuhan. Jesus, dengan gada dan tongkat-Mu Engkau memimpin kami dan Engkau menghibur kami, Tuhan. Oh, kami percaya, Tuhan, dalam segala hal Engkau terus bekerja. Oh, melebihi dari segala yang dapat kami pikirkan, Engkau bekerja, Tuhan. Oh, lebih dari apa yang kami ketahui, Engkau bekerja untuk segala kebaikan kami. Oh Tuhan, mari jemaat, apapun juga yang sekarang engkau alami, apapun juga lembah kekelaman yang engkau sedang berada, percaya dan kecaplah kebaikan Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan selama ini. Dari pertama kita mengenal Tuhan, even dari sebelum kita mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu baik dan selalu rencananya indah dalam hidup kita. Dan percaya bahwa Tuhan membukakan banyak jalan pada saat tidak ada jalan, pada saat sepertinya hopeless, pada saat sepertinya tidak ada jalan lagi, tidak ada terang di ujung terowongan, tapi Tuhan sumber cahaya, Tuhan yang akan membukakan jalan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan selalu iya dan amin dalam hidup kita. Mari kita angkat tangan kita dan kita bermazmur bagi Tuhan. Kita katakan, Tuhan Kau baik, Tuhan. Tuhan Kau luar biasa, Tuhan. Dan kami mau berserah pada Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kerala bashe, kerala baba, kerala bashe, kerala baba, kerala bashe, kerala baba, kerala bashe, kerala baba. Oh Tuhan, Kau kekuatan kami, Tuhan. Kau batu karang yang teguh, Kau sumber pertolongan kami. Oh luar biasa, Engkau penyelamat yang hidup. Oh nama yang indah, nama yang luar biasa, yang menyelamatkan kami. Oh Jesus, oh thank you Jesus. Such a wonderful your salvation in our life, Lord. And we want to thanks you, Lord. We want to give thanks for your blessing and your goodness in our life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How
Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, holy and righteous, blessed Redeemer, oh bright morning star, morning star. Let all the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Wonderful, Jesus. And we will sing forever, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love, and we will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love, and we will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted. How wonderful, wonderful, oh how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Oh Tuhan, nama Engkau nama yang luar biasa Tuhan, nama yang lebih besar dari segala nama Tuhan, yang oleh namanya Tuhan segala sesuatu bertekuk lutut dan mengakui Engkau Yesus dan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatanmu Tuhan, yang teramat luar biasa Tuhan, yang melayakan kami Tuhan untuk menjadi anakmu Tuhan dan manggil Engkau Aba ya Bapa. Sungguh satu anugerah yang luar biasa Tuhan. Bapak, kami mau belajar Tuhan untuk mengikut Engkau Tuhan, untuk menyalibkan diri kami Tuhan memikul salib Bapak. Tuhan, hari lepas hari Bapak, Tuhan, dalam keadaan-keadaan yang tidak menentu seperti ini Tuhan, kami belajar Tuhan untuk kami tidak khawatir Tuhan, kami tidak takut Tuhan, karena kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Kami punya Allah sumber pengharapan dalam hidup kami Tuhan, sumber kekuatan kami Tuhan. Dan kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai setiap hari Tuhan. Bapak, hari ini Tuhan, kami mau bersekutu bersama-sama Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun jemaatmu berada Tuhan, dimanapun juga Tuhan, baik di Indonesia ataupun di luar negeri Bapak.
Percaya Tuhan, lawatan-Mu Tuhan itu omnipotent, omnipresent Bapa. Dimanapun juga Tuhan ada Engkau Tuhan. Pada saat Tuhan orang mengangkat tangan Tuhan, pada saat orang menyerahkan diri Tuhan, dan Engkau yang akan bekerja Tuhan, dan Engkau yang akan memerdekakan kami Bapa. Tuhan, kami juga hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau excited Tuhan, karena firman-Mu Tuhan itu air hidup bagi kami Tuhan, sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Bapak, berfirman-Lah Tuhan dan kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan mari yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik, persembahan buat Tuhan. Pada siang hari ini, sebelumnya kita baca di Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ya, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, bagaikan ia memberi seluruh nafkahnya." Ya, kita melihat daripada kisah ini, jika kita mengasihi Tuhan, ya, mari kita taat perintah Tuhan, walaupun dalam kekurangan kita taat, ya, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kedua, Tuhan sangat menghargai pengorbanan seorang janda itu, sekalipun dia hanya punya uang 2 peser. Makanya Tuhan memperhatikan persembahan seorang janda. Ya, berarti dia menarik perhatian Tuhan. Dia tidak menjadi orang yang egois, ya, untuk mementing diri sendiri, tetapi dia tahu, ya, tujuannya pemberiannya itu karena dia mengasihi Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari siang hari ini kita berdoa, kita memberi yang terbaik persembahan kita. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami mau belajar Tuhan, sekalipun Tuhan Yesus kekurangan, tapi lewat perintah yang Kau berikan kepada kami mau lakukan, kami mau taat untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau. Tuhan, Kau tidak akan melihat seberapa keuangan kami, tapi Kau melihat hati kami mengasihi Engkau dengan pemberian kami. Mari Tuhan, Engkau berkati kami, jemaat Sitri, jemaat yang suka gemar memberi dan memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat berjumpa kembali dengan Joshua Winta di sini dari City Pastor Victoria Taman Presiden dengan Pastor Prijana Gunawan dari Medan, seorang coach, seorang counselor yang banyak memberikan berkat bagi kita. Jadi selamat datang di dalam pertemuan kita pada hari ini dan kita sudah sampai di penghujung tahun. Selamat datang Pastor Prijana. Terima kasih Pastor Joshua. Senang bisa berjumpa kembali karena tadi pagi kita baru saja goes bareng-bareng. Terus menjaga badan sehat, ya. Dan juga kita membuat jiwa kita juga sukacita dan roh kita selalu selalu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadi di penghujung tahun 2020 ini dan kita masuk ke tahun 2021, situasi atau keadaan yang kita hadapi tidak lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Meskipun pemerintah telah mendeklarasi ada menemukan vaksin juga dan mendapatkan bantuan vaksin juga, tapi masih banyak uncertainty, masih banyak ketidakpastian, betul ya? Betul. Jadi istilahnya kalau kita mungkin naik mobil, kita lagi pergi ke tempat yang tinggi atau ke puncak pas, kabutnya bukan saja berkabut, tapi kabutnya itu begitu pekat, begitu tebal, sehingga tidak bisa lagi dengan lampu biasa, tapi seakan-akan perlu yang namanya itu lampu halogen. Lampu betul, kuning yang bisa yang tembus kabut ya, seperti itu. Jadi apa yang Pastor Prijana dapatkan dari perspektif firman Tuhan dan juga dari apa yang kita bisa persiapkan
sebagai pemimpin, sebagai orang percaya, sebagai orang memuridkan, apa kira-kira Pastor Pejana di permulaan tahun 2021 ini? Ya. Iya, benar. Kita senantiasa hidup di dunia ini sesuai dengan firman Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita akan terus menghadapi banyak kesulitan-kesulitan dunia ini. Dan itu seharusnya sebagai kita orang percaya mempersiapkan hati kita, jiwa kita, hidup kita untuk menghadapi senantiasa tantangan yang selalu baru, yang gak pernah habis-habisnya. Ya, Tuhan Yesus katakan biarlah kesulitan sehari cukup untuk sehari. Ya, dan itu sebabnya kita jangan sampai terkejut ya kalau misalnya ada gelombang atau ada tantangan-tantangan yang senantiasa kita hadapi, seperti Pastor Joshua katakan kita lagi nyetir ada kabut gitu. Itu hal yang wajar. Bukan sesuatu yang wah ada apa ya? Iya, betul. Seakan-akan aku orang yang malang, Betul. seakan-akan Tuhan meninggalkanku. Betul. Percaya bahwa Tuhan adalah Immanuel, Tuhan menyertai kita Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, Immanuel Tuhan beserta kita. Iya. Jadi adalah hal-hal yang wajar. Bahkan dalam Yohanes 16 Yesus berkata bahwa dalam dunia ini kita menghadapi banyak pencobaan. In this world we will face tribulation. Betul. Ya, but be of good cheer, for I have overcome the world. Betul Tapi sekali. jangan takut karena aku telah mengalahkan dunia. Itu Yesus Itu berkata. dia. Jadi janjinya itu bukan janji yang baik, tapi itu sudah mengatakan bahwa dalam dunia kita akan menghadapi banyak. Betul, Pastor. Betul. Bukan cuma satu tapi banyak. Banyak. Ya, mungkin Pastor Pejana bisa elaborate lagi, lebih jelas lagi apa yang kita mesti siapkan sebagai orang-orang percaya masuk ke dalam tahun 2021. Iya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan di sini bahwa semoga Allah damai sejahtera itu menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, Pastor Joshua, dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Di sana katakan bahwa untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti tadi dalam kitab Yohanes tuliskan Tuhan Yesus telah meninggalkan, memberikan damai-Nya kepada kita. Dan itulah sebetulnya menjadi kekuatan kita, Pastor, untuk mengakhiri tahun ini. Apapun yang sudah kita lewati dari mungkin Februari yang semakin parah dan ada sampai akhir ini, dan juga kemudian kita akan memasuki di awal tahun 2001 nanti, sepanjang tahun 2001 tadi ini, yaitu damai sejahteranya Tuhan. Jadi damai sejahtera jangan dianggap sebagai komoditas atau barang yang murahan ya, tapi itu adalah sebagai modal, sebagai kekuatan, aset bagi kita. Betul sekali, karena di sini terdapat janji Tuhan yang luar biasa. Ya. Tadi katakan bahwa kalau kita bisa memelihara hati kita penuh damai sejahtera, maka kita akan mendapatkan kekuatan tadi untuk bisa menghadapi berbagai permasalahan hidup yang memang wajar untuk kita hadapi setiap hari ini. Tapi permasalahannya apakah kita bisa memiliki hati damai pada saat kita melihat itu datang. Jadi kalau kita hidup damai, kita living inside out ya, Pastor. Jadi Betul. kita menghidupi kekuatan dari dalam menuju keluar. Jadi kita bukan bergantung pada happenstances atau keadaan sekitar kita. Karena seringkali orang Kristen tuh salah kaprah, nggak mengerti antara sukacita, damai dengan happiness. Jadi Iya, kalau happiness betul. itu adalah if situation change, then I will be happy. Kalau keadaan berubah, saya akan happy. Tapi pertanyaannya kalau situasi nggak berubah seperti tahun 2021, apakah Anda nggak happy? Bukan demikian. Tapi kalau damai sejahtera, sukacita itu ada di dalam kita. Allah damai sejahtera. Ya. Betul sekali, Pastor. Dan bahkan dalam 1 Tesalonika ini katakan, dilanjutkan di sini, ya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi katakan itu inside out. Damai sejahtera itu bukan karena dari external faktor ataupun juga situasi yang kita bawa atau kita berada, tetapi berasal dari hati kita. Dan di sini jelas Paulus katakan ada 3 faktor yang atau 3 aspek ya saya sebut katakan dalam hidup kita ini, yaitu ada roh, jiwa, dan tubuh. Dan ketiga hal inilah yang menjadi bagian dari internal atau bagian inside kita yang harus kita jaga. 3 hal ini penting, 3 sangat hal penting ini ya. sangat penting. Tidak bisa hanya mengutamakan tubuh saja atau jiwa saja, ada roh.
tapi tiga-tiganya punya peran yang penting. Sangat penting. Bisa Pastor elaborate atau nyatakan lebih lanjut lagi bagaimana kita memelihara roh kita? Ya, Ya. silakan. Roh perlu harus kita pelihara, dan itu kita peliharanya karena dia adalah roh, maka di sana adalah tempat di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunion dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, karena Tuhan adalah roh dan kita bersekutu dengan Dia, dan itu terjadi di dalam roh kita. Ya. Betul sekali Bapak Ibu, karena Yohanes 4 ayat 23-24 bahwa Allah itu roh adanya. Barang siapa yang mau menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi God speak spirit to spirit. Jadi jangan sampai kita pikir, spirit itu kelihatannya gimana. Tidak, saudara. Spirit itu adalah bicara mengenai hati kita. Tuhan bicara dengan suara yang lembut di dalam hati kita. Seperti itu kira-kira. Iya. Ya. Dan dengan demikian, kalau kita punya persekutuan dengan Tuhan dalam roh, roh kita menjadi damai, roh kita menjadi hidup, roh kita menjadi kuat. Dan kemudian aspek kedua adalah yang sering dilupakan adalah jiwa kita. Ya, jiwa ini termasuk akal budi. Ya, bukan hanya sekedar jiwa daripada psikis, tapi juga dari jiwa daripada seluruh hati kita. Ya, dan di sana ada faktor yang namanya juga bukan hanya pikiran, kehendak, tapi juga ada emosi. Pastor Joshua, dan di sana emosi seringkali adalah hal yang seringkali dipinggirkan di dalam hidup kita ini, apalagi pada saat kita kurang memelihara emosi ini, Pastor, terpinggirkan, maka kekuatan daripada kesehatan pada jiwa kita ini menjadi menurun. Saya pernah membaca satu buku oleh Wayne Cordero. Dia mengatakan leaders running empty. Ada banyak pemimpin-pemimpin yang menjalankan pelayanan, Pastor, tidak ada sukacitanya, menjalankan semua tugas-tugas itu sebagai tugas saja, tapi tidak ada kekuatan. Nah, salah satunya itu mengenai jiwa. Tadi Pastor katakan kehendak, pikiran, dan emosi. Tapi seringkali orang berkata, udah jangan lebay, jangan ngomongin mengenai emosi. Karena seringkali di gereja tidak tahu bagaimana menangani orang yang emosional. Dan saya lihat sekali di dalam pertumbuhan orang, itu dalam kepemimpinan, bukan soal mengenai prinsip kepemimpinan, tapi lebih kepada emosi seseorang itu mempengaruhi besar sekali. Sangat tepat sekali Pastor Joshua, dan bahkan emosi inilah sebetulnya yang kalau tidak kita jaga, kita pelihara sempurna, itu membuat kita seluruh kehidupan kita ini menjadi tertekan. Dan kalau sudah tertekan, bahkan seperti tadi, untuk menyelesaikan tugas kita saja sudah sangat sulit. Konon apalagi menghadapi tantangan dan permasalahan yang menerpa kita. Jadi kita perlu menjaga emosi kita supaya emosi kita ini dalam keadaan sehat. Dan seringkali ada kerancuan di sini untuk memelihara emosi yang sehat itu, bahwa banyak orang yang gak memahami ya pentingnya untuk kita mengekspresikan emosi-emosi yang negatif. Dan seperti tadi Pastor Joshua katakan, bahkan saya sebagai hamba Tuhan juga dulu, kalau kita melihat ada orang yang datang dengan emosi yang mungkin sedih ataupun ketakutan, dan kita cenderung hanya katakan, kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Dan itu sama sekali tidak menolong orang itu. Padahal perasaan emosi itu ada satu pemberian dari Tuhan. Tepat. Jadi kita bisa punya rasa takut, kita bisa rasa sedih, dan juga marah juga. Itu diberikan oleh Tuhan supaya untuk menjaga kita. Iya. Sebenarnya, ya. Jadi, tapi pertanyaannya adalah bagaimana mengekspresikan emosi itu dengan sehat, ya, Pastor. Iya. Karena ada orang yang penting saya mengekspresikan semuanya. Iya. Luangkan semuanya, kemarahan, kesedihannya. Dan orang yang menerima semua ekspresi itu jadi seperti dianggap kayak tong sampah, itu juga nggak benar, Pastor. Iya, nggak benar juga. Iya. 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 Jadi dalam hari ini sebenarnya mengekspresikan emosi ini artinya bukan seperti tadi Pastor Joshua katakan kita keluarkan semua dan luapkan. Itu juga nggak positif. Ya, karena emosi pun juga harus kita lihat ada, karena itu bagian daripada jiwa manusia. Itu ada yang bisa juga sudah tercemari oleh dunia dan dosa. Ya, jadi emosi yang kita rasakan itu juga belum tentu menunjukkan suatu hal yang tepat. Sehingga itu akan membawa kita pada hal yang salah. Sebabnya untuk kita bisa mengekspresikan emosi dengan benar, sebenarnya yang langkah pertama Pastor Joshua adalah kita harus mengerti maksud atau makna daripada emosi yang kita rasakan tersebut. Ya,
Emosi itu sama seperti lampu-lampu peringatan. Kalau saudara pernah nyetir mobil atau sering nyetir mobil, saudara punya mobil, maka di mobil itu dalam dashboard saudara, di belakang setir itu ada lampu-lampu kecil yang punya makna-makna khusus. Lampu indikator. Lampu indikator. Untuk mengetahui apakah bensinnya masih penuh atau tidak. Iya. Apakah olinya masih oke atau tidak. Iya. Temperaturnya bisa oke apa enggak, disebabkan perlu istirahatkan mobil juga. Iya. Gitu, ya. Nah sama, jadi seperti emosi itu muncul, khususnya dalam emosi negatif ya, seperti marah, sedih, takut, itu tidak sama sekali bukan keseluruhan itu buruk yang harus kita buang, tapi sebenarnya di sana bisa menunjukkan adanya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan atau yang muncul dalam kehidupan jiwa kita, dalam kebutuhan mental kita. Itu yang dimunculkan bagaimana kebutuhan itu dari emosi-emosi yang kita rasakan pasti. Itu sebabnya juga Daud mengatakan dalam Mazmur 103, dia katakan, bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, why so downcast, oh my soul. Iya. Nah, itu dalam bahasa Inggris dikatakan demikian, pujilah Tuhan hai jiwaku, Iya. kenapa engkau jiwaku sangat tertekan. Iya. Jadi Daud sendiri juga mengalami pergumulan Betul. dengan jiwanya. Seorang Iya. pemazmur, seorang yang bisa mendeskripsikan. Saya pikir tidak ada kitab yang lebih hebat daripada Mazmur untuk mendeskripsikan Iya. banyak emosi ya. Iya, saya sangat suka kitab Mazmur ini Pak. Bagaimana dia tertekan, Betul. bagaimana dikejar-kejar, bahkan hampir dibunuh oleh anaknya Absalom di Iya. Mazmur 3. Dia mengekspresikan begitu. Bahkan musuh-musuhku mengatakan di mana engkau Tuhanku, dan jiwanya merasa depres. Dan luar biasanya Pastor, kalau kita lihat dari Raja Daud tadi yang Iya. bisa mengekspresikan itu dengan benar, Iya. semua kemarahannya, kesedihannya, kebenciannya, kemurkannya, dia rasa takutnya, sampai dia mungkin katakan sampai merasa seram dan lain sebagainya. Dan kita lihat dia menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan yang menarik ya Pak Supriyana, kalau kita lihat di dalam Mazmur, Daud dia tuh orang yang manusiawi dan mengekspresikan semua perasaan-perasaan itu, tapi pada akhir ekspresi emosi dia selalu berharap pada Tuhan. Itu yang luar biasanya Pastor. Jadi dia mengekspresikan semua kesedihan-kesedihan dia, diekspresikan semuanya, tapi ujung-ujungnya bahwa tapi Tuhanlah perlindunganku dan perisaiku. Ya. Jadi ini juga bisa menyatakan demikian ya Pastor, bahwa kita bisa membicarakan masalah kita, bukan menyangkal ya. Karena ada orang itu yang hyper faith atau imannya itu ekstrim, mereka nggak mau bicara mengenai masalah. Padahal itu salah Pastor. Salah. Kita harusnya bisa bicara mengenai masalah kita Iya. kepada orang-orang yang merasa kita aman Pastor. Betul, karena kita manusia ini manusia relasional, Pastor. Betul. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh rekan-rekan untuk saling tolong-menolong. Ya. Dan sebabnya kita juga kalau bicarakan mengenai masalah kita, pastikan kita nggak bicara kepada orang yang salah. Betul sekali. Nah yang kedua, bukan hanya kita bisa memaknai apa makna daripada emosi tersebut, sama seperti Raja Daud tadi, dia bisa tahu bahwa ada kebutuhan kekosongan pada saat dia ditindas, pada saat dia diancam, ditolak. Nah itu dia datang pada Tuhan, dan Tuhan memenuhi dia. Ya. Sehingga dia mendapatkan berubah tadi ya, Ya. dari yang marah dan ketakutan berubah menjadi sukacita, damai dan kuat. Ya, itu menjadi kekuatan Raja Daud, dan itu menjadi contoh bagi kita juga, Ya. memaknai makna daripada emosi-emosi tadi akan kebutuhan-kebutuhan kita, sehingga kita bisa datang pada Tuhan memenuhinya. Nah yang kedua adalah kita perlu cari orang yang kita sebut orang aman, Pastor. Nah orang aman ini di mana kita bisa menceritakan perasaan-perasaannya, Yang mungkin bisa terbuka ya Pak. bisa terbuka Ya. tanpa harus menghakimi kita dan tanpa menolak kita. Tapi juga orang yang aman tuh ada prinsipnya, itu jamu Pastor. Iya, Jamu itu artinya jaga mulut ya. jaga mulut, betul, Bukan. rahasia. Bukan jamu nyonya menir atau jamu jago, bukan. Tapi dia bisa menjaga rahasia ya, dengan mendengarkan seperti itu. Mendengarkan. Iya. Jadi dia bukan hanya menjaga rahasia, tapi dia juga punya empati sama kita. Dia bisa menerima kita apa adanya sebagai sosok yang mencintai kita, menerima kita apa adanya dan membantu kita meluruskan. Barangkali ada pikiran-pikiran kita yang salah, ada mungkin masalah-masalah yang harus kita diskusikan, yang tentu saja yang muncul daripada emosi itu yang harus kita tangani, yang harus kita sendiri tangani. Jadi saya ulang kembali bahwa bagus bagi kita untuk membicarakan mengenai masalah kita, seakan-akan
masalah itu sedang berubah. Jadi bukan mati atau mendefinisikan kita sebagai orang yang gagal. Dan yang kedua, pastikan kita juga punya orang-orang yang aman, yang kita bisa bicara, sehingga bisa mendoakan, mendengarkan, dan juga mengarahkan kita dengan solusi-solusi yang baik. Iya. Ya. Nah, itu cara kita mengelola emosi kita yang sama yang kita terpinggirkan. Jadi sangat bagus kalau kita punya orang-orang aman. Kita bisa memiliki network ya, ataupun pertemuan atau fellowship dengan orang-orang aman secara rutin seminggu sekali gitu. Itu sangat menyehatkan jiwa kita, khususnya pada masa-masa yang sedang terjadi turbulence, situasi yang penuh dengan Karena kitab Amsal juga mengatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan juga dia mengkoreksi juga. Jadi seorang sahabat adalah selain dia mengasihi kita, menerima apa adanya, tapi juga rela dalam untuk mengkoreksi atau memperbaiki. Jadi bukan cuma hanya sekedar curhat, ngomong-ngomong yang nggak ada juntrungan, yang nggak ada habisnya, ya, tapi juga ada solusinya untuk bisa bersama-sama, membuat kita jadi accountable dan bisa fokus ke lebih baik. Silakan. Nah, yang ketiga tadi kan roh, jiwa, dan tubuh ya. Nah, roh tadi kita sudah, dan sekarang tubuh. Tubuh kita juga, walaupun saya bukan seorang dokter, tapi kita tahu bahwa tubuh ini juga Tuhan beri dengan berbagai khususnya kalau dalam untuk di hormon dan lain sebagainya, untuk menjaga mental dan kesehatan kita itu juga, yaitu dengan jaga diri kita. Seperti tadi pagi kita berdua, pastor ya, kita naik sepeda, itu sangat bagus. Ya, kita keluar, kita berolahraga, itu akan menimbulkan hormon-hormon yang sangat baik untuk keseimbangan daripada otak kita, sehingga mood kita, sukacita hati kita ini secara tubuh itu juga bisa terjaga. Hormon-hormon baik ini bisa terus terjaga. Iya. Sebab kita mesti menjaga tubuh kita, karena tubuh kita ada tempat bait suci ya. Iya, betul. Bagaimana mungkin kita bisa rohani, sangat rohani, tapi kalau tubuh kita nggak bisa membuat kita keluar dari rumah, bagaimana kita bisa melayani? Iya. Kalau roh kita juga semangat, tapi tubuh kita sakit, bagaimana kita bisa hadapi tantangan? Betul. Ya, tantangan-tantangan yang datang. Kita butuh kesehatan tubuh kita supaya kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini, memiliki kreativitas, kesegaran pikiran untuk berpikir, bagaimana menghadapi misalkan langkah-langkah masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi teman-teman, jangan kita jadi berlambat-lambat atau segan untuk berolahraga. Ayo, apapun yang Anda dapatkan, hobi Anda, setiap orang olahraganya berbeda-beda. Ada yang stretching, jalan kaki, lari, ataupun naik sepeda atau berenang. Tapi intinya Anda perlu untuk namanya olahraga, mengolah tubuh kita supaya sehat. Jadi itu salah satu yang mesti kita jaga. Selain daripada juga kekuatan kita ya, juga jaga makanan juga ya. Jaga makanan tentu saja, makanan kita harus jaga yang baik, yang sehat untuk tubuh ini. Ya, itu untuk tubuh. Tapi ada juga makanan untuk jiwa kita, Pastor, yaitu membuat kita tertawa. Ya. Betul. Ada banyak orang Kristen tuh nggak bisa tertawa. Ya, itu kembali kita bicara mengenai soal jiwa. Karena seringkali emosi kita ada hubungannya dengan pikiran kita, Pastor. Iya. Makanya Roma 12 ayat yang kedua dikatakan supaya kita memperbaharui pikiran kita. Iya. Renew your mind, ya, dengan memperbaharui pikiran kita dengan kita merenungkan firman Tuhan. Sebab kalau pikiran kita tidak diperbaharui, maka perasaan yang kemarin itu akan terus dibawa. Iya, betul. Ya. Jadi seringkali ada yang saya lihat itu seperti persneling, itu ada hubungannya antara perasaan ya dengan pikiran kita. Dan seringkali ada pikiran-pikiran yang salah, Pastor, dari masa-masa lampau, false belief ya. Ya, itu harus dirubah. Ya. Itu harus yang makanya gitu, keyakinan kita yang salah yang muncul, yang sempat sudah terekam di dalam alam bawah sadar kita, itu yang seringkali mempengaruhi perilaku kita saat ini, Mas. Salah satu contoh saya juga masih ingat, dulu saya pikir kalau jadi orang Kristen kita harus rendah hati, terbuka. Akhirnya saya terbuka sama semua orang, bukannya malah dijaga, malah apa yang dibuka itu malah jadi bahan sesuatu yang berbalik. Iya, yang berbalik itu yang saya dapatkan. Padahal saya pikir kalau itu rendah hati, tapi itu rendah hati yang palsu. Betul. False humility. Betul. Itu. Iya. Kalau kita terbuka sama orang yang salah, itu artinya kebodohan kita sendiri ya. Nggak berhikmat di dalam kita membuka hal-hal yang aib atau hal-hal yang kelemahan kita yang seharusnya hanya orang-orang dekat saja yang mau untuk melindungi kita. Jadi kita bisa sebetulnya dalam proses mencari seseorang yang mau menjadi orang yang saya kutip aman tersebut,
kita bisa cek sebetulnya tes, ya. Kalau kita punya teman, Iya. kita tes dulu, kita cerita dulu sedikit. Lalu kita lihat respon orang itu bagaimana. Apakah dia akan menjaga rahasia kita? Apakah dia akan menerima kita apa adanya? Pada saat dia mulai mendengar cerita-cerita kita yang mungkin pribadi dan juga emosional, bagaimana reaksi dia? Apakah dia menolak kita? Apakah dia menunjukkan empati, menunjukkan simpati? Dan kemudian kita cek juga pada saat kita bertukar pikiran, apakah dia mau cukup peduli untuk meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah, enak diajak ngomong. Nah, saudara, kalau ketiga ciri tadi, Coba diulang lagi tadi. Tadi apakah? kalau kita terbuka sharing sama dia, pertama apakah Jamu dia dulu, Pak. Jaga dulu. Jaga mulut. Jaga mulut dulu. Apakah dia jaga rahasia atau tidak? Itu yang pertama. Itu pertama. Kita cek dulu, cerita sedikit, dan kita lihat apakah dia jaga rahasia enggak. Nah, kalau jaga rahasia sudah baik, maka lulus yang pertama. Yang kedua, kita cek pada saat kita cerita begitu, emosi kita ceritakan, rasa marah saudara, rasa sedih pastor, rasa takut pastor. Nah, kita lihat apakah dia mulai menghakimi kita, apakah dia mulai menasehati kita, menyatakan kita salah, apakah dia mulai menolak kita, ya. Nah, kalau tidak, berarti dia orang yang bisa terima kita apa adanya, mengasihi kita apa adanya, berempati pada kita. Nah, yang ketiga yang harus kita lihat juga pada saat kita menceritakan masalah kita, bertukar pikiran, apa yang harus kita hadapi, kita ceritakan sama dia, kita lihat apakah dia punya kepedulian untuk bantu meluruskan, ya, sebagai sounding board, sebagai cermin bagi kita kalau ada hal-hal yang memang salah bagi kita gitu. Nah, itu tips-tips dari Pastor Prijana untuk kita bisa mencari teman yang bisa membangun kita sama-sama. Ya. Nah, yang terakhir, Pastor, untuk tahun 2021, tadi saya memberikan ilustrasi seakan-akan kita perlu punya mobil dengan lampu halogen. Yesaya 54 membuat kita ini harus lebih tajam. Istilahnya kalau kita pakai lampu kabut yang kuning ya bisa nembus. Karena kalau lampu biasa aja cuma semeter 2 meter. Nah, Yesaya 54 dikatakan, Tuhan memberikan padaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat yang baru. Dan setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, Pastor Prijana bisa memberikan kata penguatan dari Yesaya 50. Ini luar biasa ayat ini, Pastor, karena ini sangat dibutuhkan kita untuk kita bisa menembus permasalahan-permasalahan yang menghadang kita saat ini, yaitu dengan mempertajam. Mari kita pertajam telinga rohani kita. Mari kita pertajam lidah rohani kita supaya kita berubah. Ya, Roma 12 ayat 2 kata kita harus memperbaharui akal budi, pikiran kita. Ya, karena supaya kita bisa menentukan, ya, menunjukkan mana kehendak Allah yang baik dan berkenan. Ya, itu yang menjadi supaya kita tajam terus. Tajam itu menajamkan, itu terjadi perubahan. Ya, bukan hanya bukan hanya sekedar berubah, tapi ada progres, ada lebih baik. Ya, hari ini kita lebih tajam daripada kemarin, dan besok kita harus lebih tajam lagi daripada hari ini. Baik di dalam pemahaman, awareness kita, kesadaran diri kita, siapa diri kita, dan apa yang tadi saya katakan itu akan sangat membantu kita untuk terus terjadi sebuah progres di dalam kita menghadapi tantangan-tantangan. Ini akhir daripada kita punya pembicaraan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, saudara-saudara sekalian, percayalah bahwa Dia Tuhan yang menyertai kita. Dia Immanuel. Yes, Dan amin. saya percaya tadi yang dikatakan sangat penting, biar Allah damai sejahtera. Pasti ada damai sejahtera. Dikatakan juga dalam Yesaya, orang yang hatinya, pikirnya terpaut penuh pada dia akan memberikan damai sejahtera yang perfect, yang sempurna. Jadi pasti kita punya damai sejahtera sebagai modalnya. Yang kedua, kita perlu memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita pelihara roh kita dengan kita memuji, menyembah Tuhan, dengan banyak berdoa, makin intim dengan Tuhan. Karena dikatakan bahwa Allah itu roh adanya, dan kita perlu untuk bisa dengan roh kita seperti itu. Itu dikatakan. Yang kedua, kita perlu untuk membaharui jiwa kita, renew, ya, dengan kita punya teman-teman yang bisa laughter, ketawa sama-sama, juga pikiran kita, perasaan kita, pastikan kita bisa mengekspresikan dengan benar juga, pastikan bukan mengekspresikan dengan cara yang salah,
dan yang terakhir tubuh kita. Kita jaga dengan makanan dan juga berolahraga. Pastikan bisa jaga supaya kita umur panjang seperti Abraham. Dan he comes to full age baru dia dipanggil oleh Tuhan. Pastikan Bapak Ibu juga masuk ke dalam umur yang penuh, yang full. Jangan sampai di diskon ya, tapi full age. Ya, seperti itu. Ada lagi hal yang ditambahkan, Pastor Prijara? Ya, jangan khawatir. Alkitab menuliskan bahwa seorang darah akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan diberi nama Immanuel. Tuhan menyertai kita. Terima kasih Bapak Ibu, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih sebagai modal, sebagai bekal kami di akhir tahun, masuk ke dalam tahun 2021, bahwa Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengundang Allah Roh Kudus untuk menyatakan setiap kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menjadi rema, menjadi kehidupan, menjadi iman bagi kami. Karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Kami berdoa di penghujung akhir tahun ini dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap daripada kami mempunyai damai sejahtera, mempunyai pikiran tajam dan tubuh yang dipelihara Tuhan, dan selalu bersuka cita. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan semua katakan amin. Amin. Saya bertemu lagi. Tuhan memberkati. Thank you. Dan saya juga mengucapkan berkat pada saat ini bagi setiap saudara. Dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Saudara lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, dan firman ini membebaskan saudara, tidak lagi terkungkung. Pada saat ini aku ucapkan berkat bagi setiap saudara yang diberkati oleh firman Tuhan, biar iman Anda boleh bertambah-tambah, pengharapan boleh berlimpah-limpah, dan kasih kepada Allah dan kasih kepada setiap manusia juga boleh berkembang, bukan dengan cara-cara manusia, tapi dengan cara Tuhan yang bekerja di dalam kehidupanmu. Aku ucapkan pada saat ini anugerah Tuhan, kekuatan dari Tuhan menyertai setiap saudara, buat saudara lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati waktu engkau masuk, diberkati waktu engkau keluar dari rumahmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati buah adonanmu, diberkati kemanapun kau melangkah, diberkati apapun yang kau lakukan. Bersatu jalan menyuruh musuh menyerang kau, bertujuh jalan mereka meninggalkan kau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever.